Seluruh kota menertawakan Sunan Shin si gemuk yang dicampakkan. Tidak ada yang menyangka dia akan kembali 5 tahun kemudian dan mengejutkan semua orang. Mantan tunangannya memohon untuk kembali bersama. Seorang bintang pop menulis lagu untuknya. Ahli bedah berhati dingin secara terbuka menyatakan cintanya. Yang lebih gila lagi adalah Huang Jun, kepala keluarga paling berkuasa di Tiongkok, yang 5 tahun kemudian ingin menerobos kerumunan dengan bayi di pelukannya. Pesawat perlahan mendarat di bandara domestik. Sunan Ching menggandeng tangan putrinya saat mereka turun dari pesawat. Su Xiaoguai memiringkan wajah kecilnya dan dengan lembut menarik tangan Sunan Ching. "Mama, apakah kita akan kembali untuk mencari ayah?" Sunan Ching menunduk menatap wajah putrinya yang mungil dan menggemaskan. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya, tapi dia akhirnya berkata, pelan, "Tidak, Mama tidak bisa membodohiku." Susya seperti orang dewasa kecil. "Aku bukan anak 3 tahun lagi. Aku tidak akan percaya omong kosong itu. Kalau aku tidak punya ayah, aku pasti muncul dari batu kan?" Melihat Sunan Ching terdiam, dia melanjutkan dengan sedikit keraguan. "Kalau begitu, kalau bukan untuk mencari ayah, apakah kita di sini untuk mencari kakak?" Begitu dia selesai berbicara, pemandangan di pintu keluar menarik perhatian Su Xiao. Seorang kepala pelayan berjas berdiri di sana, memegang papan selamat datang tegak. 3 karakter tebal Sunan Shin sangat mencolok di bawah cahaya. Guo Anshun yang berdiri di depan kepala pelayan memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya. Rasa jijiknya terdengar jelas dari suaranya. "Kapan si gendut itu keluar?" tanyanya sambil berbicara. Bayangan Sunan Ching tanpa sadar terbentuk di benaknya. Dia berpikir dalam hati, kata orang kehamilan menambah berat badan 10 pon. Dia sudah bengkak seperti babi, dan sekarang setelah 5 tahun, siapa tahu seberapa gemuk dia jadinya. Hanya memikirkannya membuat perutnya mual. Mendengar ini, kepala pelayan di belakangnya mencoba membujuknya untuk bersabar. "Tuan Besar secara khusus menginstruksikan kami untuk tidak membuat perpisahan ini terlalu buruk. Ayolah Anda." Dia mendengus hendak mengatakan sesuatu, dan dari sudut matanya, dia melihat sosok ramping mendekat. Dia dengan santai menoleh untuk melihat, tetapi membeku di tempat. Wanita di depannya memiliki postur tubuh yang ramping dan tegak. Sinar matahari menembus dinding kaca bandara, jatuh di wajahnya, dan dengan jelas membingkai fitur wajahnya yang halus dan tajam. Kecantikannya yang memikat sangat memukau. Guan Xuan menatap tercengang. Jakunnya bergerak tanpa sadar, dan sesaat dia tidak bisa berkata-kata. Su Xiaohua menatap Guan Xuan dan bertanya dengan kepolosan kekanak-kanakan. "Paman, apakah paman di sini untuk menjemput kami?" Sebelum dia selesai berbicara, Guan Xuan tersadar. Dia buru-buru melemparkan papan selamat datang ke belakangnya dan memotongnya. "Tentu saja tidak, gadis kecil. Aku tidak ada hubungannya dengan orang di papan itu." Sunan Ching tidak pernah menatapnya secara langsung sepanjang waktu itu. Makna di matanya berkelebat sesaat. Beberapa orang sama sekali tidak berubah dalam 5 tahun. Kenangan masa lalu kembali membanjiri. Saat itu, dia hamil karena alasan yang tidak diketahui. Semua orang diam-diam, mengejeknya, mengatakan perutnya sudah besar. Namun dia masih membuat alasan mengklaim tidak ada perselingkuhan rahasia. Tidak ada pria yang terlibat keluarga Gu, benar-benar menyedihkan. Bagaimana mereka bisa bertunangan dengan orang seperti itu? Dia sudah gemuk dan jelek. Latar belakang keluarganya juga tidak bagus. Bisa masuk ke keluarga Gu adalah berkah yang telah dia kumpulkan selama beberapa kehidupan. Sekarang hamil di luar nikah, keluarga Gu pasti akan membatalkan pertunangan. Dan tunangannya Go Shuen dibicarakan secara terbuka, sangat ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membatalkan pertunangan. Aku sudah muak dengan wajahnya yang seperti babi. Sekarang dia mengandung anak dari pria entah siapa. Mengapa aku yang harus menanggung akibatnya? Aku tidak mau kakek setujui pembatalan pertunangan ini. Ayahnya di sisi lain menimpali dengan patuh, dari samping mengangguk dan membungkuk meyakinkannya. "Jangan khawatir, Tuan Muda Gu.
Begitu dia melahirkan aku, akan segera mengirim anak itu pergi. Itu tidak akan menyebabkan masalah bagimu. Kemudian, dia dikurung di ruang penyimpanan yang sempit dan lembab itu. Kegelapan dan kesepian melilitnya seperti sulur-sulur. Namun setiap kali dia merasakan gerakan janin yang lembut, di perutnya dia merasakan dukungan. Dalam hati dia berulang kali berkata, "Tidak apa-apa, sayang ibu, akan mencintaimu." Namun siapa sangka setelah dia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan sepasang anak kembar, Sufu akan memanfaatkan kelemahannya dan mengambil paksa putra bayinya meninggalkannya. Jika bibinya tidak datang tepat waktu untuk membawanya dan putrinya yang berada di ambang kematian ke luar negeri. Dia mungkin sudah meninggal sekarang. Kepulangannya kali ini seolah-olah untuk menyelesaikan pembatalan pertunangan keluarga Gu yang tertunda dan telah berlarut-larut selama 5 tahun, tetapi kenyataannya adalah untuk menemukan anaknya yang ditinggalkan. Saat pikirannya sedang kacau, ponselnya tiba-tiba berdering. 2 kata ayah di layar adalah pemandangan yang menyakitkan. Su Nanqing menjawab panggilan itu dan raungan marah Sufu langsung terdengar. "Su Nanqing, jika kau ingin memutuskan pertunangan cepat kembali dan tanda tangani surat-suratnya. Jangan berlama-lama di sini dan menunda acara bahagia adikmu dan tuan muda Gu." Genggaman Su Nanqing pada ponsel mengerat buku-buku jarinya memutih. Dia hanya mengucapkan, "Aku sedang dalam perjalanan pulang," dan langsung menutup telepon. Su Anying, saudari tiri Su Nanqing, tidak hanya mencuri segalanya darinya sejak kecil, tapi sekarang dia juga ingin menghancurkan harga dirinya. Dia bahkan secara terbuka mempermalukan sahabat Su Nanqing hanya karena temannya mengatakan fitur wajah Su Nanqing tidak jelek. Dia disiram saus cabai, dipermalukan, dicaci maki, dan diserang. Su Anying bahkan mengeluarkan foto dan memaksa Su Nanqing bertaruh nyawa untuk membuktikan bahwa dia terlihat baik setelah menurunkan berat badan. Jika tidak, sahabatnya harus menelan foto itu. Setelah menutup telepon, Su Nanqing bersiap untuk pergi. Namun Guo Anshuan tersenyum dan memanggilnya. "Cantik, bolehkah aku tahu namamu?" Dia terlihat persis seperti burung merak yang memamerkan bulunya. Su Xiaohua yang berdiri di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan menghela napas. "Paman kau sangat menyedihkan. Kau masih sangat muda, tapi kau sudah buta." Guang Xuan tersedak oleh ucapan kekanak-kanakan yang tiba-tiba ini. Dia tanpa sadar menunjuk hidungnya sendiri, matanya penuh kebingungan. Sebelum dia sempat bereaksi, Su Nanqing menggandeng tangan Su Shuai dan berjalan maju. "Ayo kita kembali ke hotel untuk beristirahat." "Siapa kalian?" Tidak mau menyerah, dia mengejar mereka 2 langkah. "Cantik, jangan pergi. Mari bertukar kontak." Tapi kepala pelayan menahan mereka dengan erat. "Tuan muda Gu, Anda punya urusan penting yang harus diurus. Jangan lupakan instruksi Tuan Besar." Dia hanya bisa melihat sosok anggun itu perlahan berjalan semakin jauh. Dia mencibir dan bergumam pelan, "Dasar gendut, andai saja dia setengah secantik wanita ini." Menyebalkan sekali. Mendengar ini, Su Xiaowu tiba-tiba menoleh, alis kecilnya berkerut. Dia bergumam pelan ke arahnya, "Tidak sopan, ibuku sama sekali tidak gemuk." Setelah menenangkan Su Xiaowen, Su Nanqing berganti gaun formal dan pergi ke kediaman Su sendirian. Begitu dia sampai di pintu masuk, suara bising dari ruang tamu menyambutnya. Pemandangan ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi mengingatkan Su Nanqing bahwa hari ini adalah ulang tahun adik perempuannya Su Anying. Pantas saja dia sengaja dipanggil ke sini. Su Anying adalah saudara tirinya yang selalu suka mencuri barang-barangnya sejak kecil. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Su Nanqing menemukan sofa di sudut dan duduk. Namun baru saja dia duduk, suara tamparan keras tiba-tiba memecah kebisingan. Su Nanqing mendongak dan melihat beberapa anak muda berpakaian mencolok mengelilingi seorang gadis. Gadis yang di depan memiliki ekspresi sombong. Gadis lain di belakangnya mengangkat dagunya tinggi-tinggi sambil melambaikan sebotol semprotan merica di tangannya. Nada suaranya tajam dan kejam. "Kau baru saja bilang si gendut itu." Wajah Su Nanqing sebenarnya tidak buruk,
Kurasa ada yang salah dengan matamu. Apa perlu kubetulkan untukmu? Sebelum dia selesai bicara, sebotol semprotan Amerika itu disemprotkan ke arah seorang gadis di tanah. Jeritan tajam langsung menembus udara sangat melengking, hingga membuat kulit kepala merinding. Gadis yang menyerang itu terus memaki tanpa henti kepada Ling Xian. Dasar jelek, wajah Su Nanqing seperti kepala babi. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari kaki anjing. Bagaimana mungkin kau berpikir dia cantik? Rasa sakit yang membakar membuat Ling Xian meringkuk di tanah menangis dan memohon, "Tolong lepaskan aku." Su Ining perlahan mengeluarkan sesuatu dari tasnya. "Tapi jangan khawatir, mari kita bertaruh secara beradab." Bagaimana kalau begitu? Dia mengangkat sebuah foto di tangannya dan melambaikannya ke arah Ling Xian. "Ini foto Su Nanqing. Jika kau bisa membuktikan dia benar-benar terlihat bagus, setelah kurus, aku akan makan foto ini. Jika tidak, kau yang memakannya." Cukup adil kan? Itu hari ulang tahunnya, dan semua orang memberi selamat padanya, dan mengutuk si gendut Su Nanqing itu. Tapi si manis kecil dari Ling Xian ini justru mengatakan bahwa fitur wajah Su Nanqing sebenarnya tidak jelek. Orang-orang di sekitar langsung menimpali beberapa tertawa dan mengejek. Bahkan jika dia kurus, dia tetap akan menjadi monster jelek. Tapi bagaimana jika si gendut itu tidak bisa kurus? Benar-benar. Dan kau Ling Xian tidak bisa membuktikannya sama sekali. Jadi kau akan memakannya sendiri atau kami akan membantumu. Su Ining selesai berbicara dan menyerahkan foto itu kepada Ling Xian. Seketika tepuk tangan dan ejekan di sekitar meningkat. "Makan fotonya, makan fotonya." Su Ining hanya ingin melihat apakah Ling Xian setelah menderita begitu banyak karena Su Nanqing masih bersedia berdiri di sisi Su Nanqing. Namun tepat saat Su Ining hendak memaksa foto itu ke mulut Ling Xuan, sebuah tangan ramping dan pucat tiba-tiba terulur dan merebut foto itu. Su Nanqing dengan santai meremas foto itu menjadi bola dengan tangannya yang lain. Dia dengan tepat mencengkeram kepala Su Ining. Dan pada saat Su Ining membuka mulutnya untuk berteriak kesakitan, dia menyumpalkan bola kertas itu ke dalam mulutnya. Rangkaian gerakan itu mulus dan lancar begitu cepat sehingga orang-orang tidak bisa bereaksi. Pada saat rasa pahit dan tidak enak menyebar di mulutnya, Su Ining akhirnya bereaksi. Dia baru saja akan memuntahkannya ketika dia mendengar suara rendah dan acuh tak acuh, "Su Ying." Penampilan Su Nanqing seketika membuat semua orang tertegun. Mereka yang baru saja mengejek terperangah. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Aku belum pernah melihat orang secantik ini. Anak siapa ini? Auranya luar biasa." Putri sulung keluarga Su yang dulu Sue Nanqing sering diintimidasi karena gemuk dan penakut. Bahkan tunangannya Su Anying telah direbut oleh saudari tirinya. Tapi siapa sangka 5 tahun kemudian, ia akan berubah menjadi ratu yang dingin dan memukau kembali ke tempat ini dengan seorang anak misterius yang menggemaskan. Ling Xian sedang dipermalukan di depan umum. Su Nanqing langsung merebut foto itu dari tangan Su Ining dan sebelum ia sempat bereaksi, menjejalkannya ke mulutnya. Seluruh tindakannya cepat dan tegas. Semua orang yang hadir tercengang dalam keheningan. Tak lama kemudian, seseorang bereaksi dan tak bisa menahan diri untuk mengingatkannya. "Nona, cantik siapa Anda?" "Anying adalah tunangan Tuan Muda Gu. Apa Anda tidak takut menyinggung keluarga Gu?" Tak lama kemudian, Nanqing mengabaikannya dan menoleh ke Ling Xian mengulurkan tangannya dan bertanya dengan lembut, "Kau baik-baik saja?" Ling Xian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ia melihat wajah orang lain itu. Jelas sekali ia tampak sangat linglung. Ia merasa orang di depannya tampak agak familiar, tapi kontur wajah yang lembut dan aura yang kuat memikat membuatnya ragu untuk mengenalinya. Ia hanya menatap lurus ke arah Su Nanqing selama setengah menit penuh. Lalu dengan sedikit keraguan, ia memanggil dengan ragu, "Kakak." Su Nanqing menjawab dengan lembut. Hal ini mengejutkan semua orang, membuat mereka menatapnya dengan tak percaya.
Seseorang bergumam tentang kedua saudari itu melihat mereka seperti ini. Su Nanqing tampak semakin memukau. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis gemuk itu setelah menurunkan berat badan akan menjadi begitu memukau sekarang. Senyum di wajah Su Nanqing sudah lama membeku digantikan oleh keterkejutan dan kecemburuan. Tidak mungkin, ini sama sekali bukan Su Nanqing. Bagaimana si gendut jelek bodoh itu bisa jadi secantik ini? Dia pasti operasi plastik ke luar negeri muncul di pesta ulang tahunnya untuk mencuri perhatian dan mempermalukannya. Ini akan diingatnya. Tepat saat itu, Su Fu melangkah masuk bersama istrinya. Ketika melihat Su Nanqing, dia juga tertegun sejenak. Kemudian kilatan perhitungan dengan cepat melintas di matanya. Dia tidak menyangka dia bisa secantik itu. Setelah menurunkan berat badan, sikapnya juga benar-benar berubah. Mungkin dia bisa dimanfaatkan untuk menjalin hubungan dengan keluarga terkemuka lainnya, membawa lebih banyak keuntungan bagi keluarga Su. Melihat ini, Su Ening langsung menangis terseduh-seduh, melemparkan dirinya ke pelukan Su Fu. Ayah, aku tahu ayah kesal karena Tuan Muda Gu membatalkan pertunangan dengannya, tapi ayah bisa memukulku saja. Su Fu tersadar dari lamunannya oleh tangisan putrinya. Wajahnya menjadi gelap. Dia melotot ke Su Nanqing dan memarahi, Tuan Muda Gu membatalkan pertunangan denganmu karena kamu tidak tahu malu. Hamil sebelum menikah itu salahmu sendiri. Apa hubungannya dengan adikmu? Dia selesai berbicara dan mengangkat tangannya untuk memukul Su Nanqing. Su Nanqing hendak menghindar, tapi ibu tirinya dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan Su Fu. Jika kamu banyak orang yang melihat, jangan lupakan acaranya. Su Fu menahan amarahnya dan dengan dingin mengucapkan kata-kata, ikut aku ke ruang kerja di lantai 2. Mereka berempat duduk saling berhadapan. Su Nanqing bersandar di sofa, kelopak matanya sedikit terkulai. Bulu matanya yang panjang membentuk bayangan di bawah matanya, membuatnya terlihat angkuh. Namun hanya mereka yang mengenalnya tahu bahwa dia hanya lelah karena kurang tidur dan sedikit mengantuk. Su Fu tidak peduli dengan sikapnya dan langsung ke intinya. Keluarga Gu telah setuju untuk membatalkan pertunangan. Enying akan menikah dengan keluarga Gu. Hari ini adalah ulang tahun Enying. Berikan padanya perusahaan yang ibumu tinggalkan untukmu sebagai mahar, sebagai hadiah ulang tahun. Mendengar ini, Su Inying segera menimpali nadanya, dipenuhi dengan nada merendahkan dan kemenangan. Ya kakak, kau hamil di luar nikah, mempermalukan keluarga Sue, dan menyebabkan keluarga Gu menjadi bahan ejekan selama bertahun-tahun. Berikan padaku perusahaan itu sebagai mahar untuk kompensasi. Su Fu kemudian melemparkan sebuah dokumen ke meja kopi di depan Su Nanqing, menyuruhnya menandatangani perjanjian pengalihan. Kebencian yang menusuk tulang melonjak dalam diri Su Nanqing. Selama bertahun-tahun, keluarga Sulah yang mati-matian berpegangan pada keluarga Gu menolak untuk melepaskan. Dialah yang bersikeras untuk membatalkan pertunangan itu. Sekarang semua kesalahan telah dibebankan padanya. Terlebih lagi rumah yang saat ini ditinggali keluarga Su. Dan properti atas nama mereka semuanya ditinggalkan oleh ibu kandungnya. Telah menempatinya selama bertahun-tahun, dan itu masih belum cukup. Sekarang, mereka bahkan ingin mengambil warisan terakhir ibunya. Keserakahan seperti itu benar-benar menjijikan. Memikirkan hal ini, Su Nanqing dengan tenang mengucapkan dua kata. Tidak mungkin Su Yining dengan keras mempertanyakan Su Nanqing. Apa maksudmu? Apakah kamu enggan melepaskan Xuan dan tidak mau memutuskan pertunangan? Su Nanqing hanya melirik keluar jendela berpikir bahwa Xiao Gua seharusnya sudah bangun sekitar waktu ini. Dia harus kembali dan menidurkan anaknya. Terlalu malas untuk berdebat dengan kedua wanita ini, dia berkata, memutuskan pertunangan boleh saja, tapi maharnya tidak. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Su Fu meraung, Su Nanqing berhenti di situ. Tapi Su Nanqing mengabaikannya, berjalan lurus menuju pintu. Melihat ini, Su Yining sangat marah dan mengejarnya. Su Nanqing, biar ku beritahu, jangan berpikir hanya karena kamu sudah kurus
dan menjadi cantik, Xu Wen akan berubah pikiran. Bahkan jika kamu buta, dia tidak akan pernah menikahimu barang rusak dengan anak pembawa sial. Baiklah, mana anak kecilmu yang pembawa sial itu? Kenapa tidak kamu bawa kembali untuk kami lihat? Menghadapi provokasi, Su Yining Sunanxin menamparnya dengan punggung tangan. Cabua tidak pembawa sial. Katanya suaranya tidak keras, tapi membawa kekuatan yang mengerikan. Matanya gelap dan dalam seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Lain kali, aku mendengarmu bicara omong kosong, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Meninggalkan peringatan ini, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Su Yinyin memegangi pipinya yang memerah benar-benar tertegun. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Nanqing yang dulu mudah dimanipulasi. Siapa yang berani memukul seseorang di keluarga Su? Catatan baris ini tampaknya tidak pada tempatnya dan mungkin dari adegan yang berbeda. Ini menyebutkan seorang CEO dan putranya, yang keduanya tidak ada di adegan ini. Catatan baris ini juga tampaknya tidak pada tempatnya dan dari adegan yang berbeda merujuk pada penolakan. Su Nanqing bebas dari drama keluarga Su, menyeret tubuhnya yang kelelahan kembali ke hotel. Saat dia mengangkat tangan untuk menguap, dia tiba-tiba mendengar suara gemerisik pelan. Dia mendongak dalam cahaya remang-remang lift. Sesosok kecil berpiyama kartun sedang menggosok matanya. Rambut pendek yang lembut mencuat berantakan. Hatinya menghangat. Dia dengan cepat melangkah maju berjongkok dan memeluk anak itu. Si kecil masih membawa kehangatan tempat tidur. "Shawa, kenapa kamu keluar? Menemui ibu. Kamu mau makan kue mus?" Setelah berbicara, dia mencium keningnya. Aroma familiar losion mandi susu tercium di ujung hidungnya. Si kecil dalam pelukannya tiba-tiba menegang telinganya memerah mencurigakan. Tepat saat itu, dering nyaring ponselnya memecah keheningan. Dia mengelus rambut lembut anak itu. Di luar dingin, tunggu di dalam. Mama akan mengajakmu makan kue mus setelah Mama menerima telepon ini. Saat dia berbalik, dia menangkap tatapan si kecil tertuju pada punggungnya. Mata yang sebelumnya berkabut tiba-tiba berbinar, ekspresi patuh itu benar-benar hilang, digantikan oleh cahaya yang tak terlukiskan. Sebelum dia sempat memikirkannya, suara mengejek terdengar dari telepon. "Anta, kali ini kau tamat." Su Nanqing bertanya dengan bingung. "Ada apa?" Sahabatnya memberitahunya, Huang Junyao, pemimpin keluarga nomor 1 di Tiongkok, sedang mencari informasi pribadimu secara global. Dia tidak akan tenang sampai dia menemukanmu segera. Nanxin dengan santai menjawab, "Oh," lalu menyadari si kecil belum pergi. Dia melambai pada Xiao Wu yang masih menatapnya. Si kecil berbalik dan berjalan kembali. Dia berhenti di pintu menjulurkan kepala kecilnya. Tatapannya tertuju pada lift. Pelukan lembut dan ciuman di dahinya membuat dia tuan muda keluarga Huang tersipu. Suara di telepon terus berceloteh. "Sebelumnya, kau di luar negeri bukan di wilayahnya, jadi kau bisa menghindarinya dengan sempurna. Tapi sekarang, kau kembali ke negara ini, kau tidak bisa melarikan diri. Sebagai ahli bedah paling terkenal, tidak bisakah kau mengobati neneknya saja di ruang kerja di ujung sana?" Hua Junyao mengetuk-ngetukkan jarinya dengan ringan di komputer sambil mendengarkan laporan dari orang di seberang sana. "Tuan Hua, kami telah mengonfirmasi bahwa Anta memang telah kembali ke negara ini dalam laporan terbaru. Kami baru saja membayar mahal untuk sebuah fotonya. Saya akan mengirimkannya ke layar Anda segera setelah kami mendapatkannya." Begitu dia selesai berbicara, sesosok kecil berlari masuk menarik kaki celana jasnya. "Aku ingin makan kue mus." Huang Junyao melepas kacamatanya dengan satu tangan dan melirik Huang Xiaoxier. "Ada apa denganmu, Xiaoxier?" Percikan api seolah beterbangan di antara mereka saat mata mereka bertemu. Akhirnya Huang Junyao mengalah. "Baiklah, sana ganti bajumu." Dia mengambil jaketnya dari sofa dan hendak pergi ketika dia menyadari dari sudut matanya bahwa pintu ruang tamu sedikit terbuka. Alisnya berkerut, tiba-tiba menghadap layar dinding. Di ruangan itu, dia memerintahkan Xun Shang.
Aku ingin melihat rekaman pengawasan lantai ini dalam waktu 30 menit. Di ujung telepon, Sunan Shin sangat lelah hingga matanya berair, namun dia masih harus mendengarkan celotehan sahabatnya yang bersemangat. Ku dengar Huang Jun Yao itu murah hati dan pria tampan, yang langka mungkin kalian berdua bahkan bisa mengembangkan kisah cinta yang menyentuh hati. Sunancing menjawab dengan acuh tak acuh. Aku tidak cukup beruntung untuk menikmati keindahan seperti itu. Lalu menutup telepon. Dia sudah berjanji pada Xiaowu akan mengajaknya makan kue rusa. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, kehadiran yang kuat tiba-tiba menyelimutinya. Segera setelah itu, sebuah tangan besar dan kurus tiba-tiba menopang kusen pintu di depannya, menimbulkan bayangan di atasnya. Sunancing tiba-tiba menoleh dan mendapati dirinya menatap sepasang mata yang tak berdasar. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang rapi dan pas badan dengan bahu lebar dan pinggang ramping. Dia menggendong seorang anak kecil di pelukannya. "Nona Su, tolong jauhi putraku." Sunancing benar-benar bingung, sementara Huo Xiaoshir dengan wajah memerah mencoba mencuri pandang. Tetapi ayahnya menahannya dengan kuat. Dia menatapnya dan menambahkan, "Kau bukan tipeku." Setelah itu, dia berbalik dan pergi menggendong Huo Xiaoshir yang masih meronta. Sunancing menggertakkan giginya mendidih melihat punggungnya yang menjauh. "Gila," gumamnya pelan. Su Ying tidak akan pernah menyangka bahwa legenda medis yang sangat dia kagumi adalah saudara tiri yang baru saja dia hina. Pesta ulang tahun di villa keluarga Sue sudah lama berakhir. Guo Anshuen memasuki ruang tamu tepat saat Su Anying sambil memegangi wajahnya bergegas menghampirinya. "Anshuen, kenapa baru sekarang kau datang?" Wanita muda itu menjatuhkan diri ke pelukannya, suaranya serak karena isak tangis. Kau. Dia sedikit menegang mencium aroma parfum asing dari rambut wanita itu. Dia tiba-tiba mendorong sosok yang gemetar itu menjauh, tatapannya jatuh pada pipi Sue Ying yang merah dan bengkak. "Ying, apa yang terjadi? Siapa yang mengganggumu?" Sue Ying menutupi pipinya, matanya memerah, dan berkata dengan sedikit keluhan, "Kakak tidak sengaja." Mendengar ini Guo Ancuan segera naik pitam. "Si gendut memukulmu. Apa dia tidak ingin memutuskan pertunangan? Di mana dia? Aku akan mencarinya sendiri." Kata-kata ini membuat hati Sue Ying mencelos. Entah mengapa wajah Sue Nancing yang cantik dan agresif tiba-tiba terlintas di benaknya. Perasaan tidak nyaman diam-diam menyelinap ke dalam hatinya. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan Shuen melihatnya. "Sue Nancing, dia dengan cepat meraih lengan Guo Anshuen. "Kamu tidak perlu pergi sendiri. Kakak hanya enggan melepaskan perusahaan. Jangan khawatir, aku akan membuatnya setuju." Pikiran Guo Anshuen tidak benar-benar tertuju pada masalah ini, jadi dia tidak bersikeras. "Jika bukan karena perusahaan, kakekku tidak akan menyetujui pertunangan kita." Tepat saat itu ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari detektif swasta. "Tuan Gu, saya belum bisa menemukan identitas wanita itu, tapi saya menemukan hotel tempat dia menginap sementara." Mata Gu Anshuen tiba-tiba berbinar. "Cepat kirimkan padaku." Su Aning segera menjadi waspada dan buru-buru menyatakan kesetiaannya. "Kakak Anshuen, kamu bisa percaya padaku. Aku pasti akan menemukan cara untuk mengubah perusahaan menjadi maharku dan membawanya ke keluarga Guo." Guo Anshuen terbatuk menyembunyikan kegembiraan di matanya. "Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik darimu." Setelah meninggalkan kediaman Su, pikirannya dipenuhi dengan wanita yang dilihatnya di lounge bandara. Temperamennya yang unik dan kecantikannya yang memukau tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya. Andai saja dia bisa menikahinya. Keesokan paginya, Sunancing terbangun oleh dering teleponnya yang terus-menerus. Dia menjawab tanpa membuka mata. Suara Su Enying terdengar dari gagang telepon. "Sudahkah kamu memikirkan tentang perusahaan itu?" "Belum juga." Sunancing berguling mencari posisi nyaman, matanya masih terpejam. Su Enying segera menggunakan nada merendahkan. "Bagaimana kalau begini, kita sama-sama mengalah.
Aku akan memberimu 500.000 kamu, alihkan perusahaan itu kepadaku. Kamu seharusnya puas dengan itu kan? Apakah bibimu punya tabungan 100.000 setelah bertahun-tahun bekerja di luar sana? Kamu mungkin belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya kan? Minyak Pharmaceuticals memiliki laba bersih tahunan sekitar 5 juta selama bertahun-tahun ini. Perusahaan itu telah diserahkan kepada wali sah Sunan Ching Su Hongrun. Meskipun bukan jumlah yang besar itu adalah perusahaan ibunya. Bagaimana mungkin dia begitu saja memberikannya kepada orang yang tidak ada hubungannya? Sunan Ching tidak repot-repot menanggapi, hanya mendengarkan monolog pihak lain. Melihatnya diam, Su Enying mengubah taktik. Kamu mungkin tidak tahu, tapi perusahaan itu tidak menghasilkan uang sekarang. Perusahaan ini akan segera bangkrut. Jika kau menyerahkan perusahaan itu padaku, mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Sunan Ching hanya merasakan telinganya berdenging. Sangat kesal, Su Ining terus berbicara tanpa henti. Ini adalah perusahaan farmasi. Kau ini apa, orang bodoh yang tidak berpendidikan? Tidak, aku adalah mahasiswa terbaik di Universitas Kedokteran, selalu menduduki peringkat pertama di kelasku. Aku bahkan sedang bersiap untuk melamar posisi pascasarjana di bawah bimbingan Profesor Enta. Suaranya penuh dengan rasa superioritas. Enta itu adalah ahli bedah terbaik di dunia. Mereka bisa melakukan operasi tersulit. Mereka adalah legenda di bidangnya. Namun mereka sangat misterius. Universitas Worcester berusaha keras untuk mengundang mereka menjadi seorang profesor. Kenapa aku bahkan memberitahumu si bodoh hal ini? Kau tidak akan mengerti, Sun dan Shin. Aku menyarankanmu untuk mengambil uangnya dan pergi. Jangan mencoba bersikap sok kuat. Perusahaan itu hanya akan bangkrut lebih cepat. Celotehan Su Anying yang tak henti-hentinya membuat Sunan Ching mengerutkan kening. Akhirnya dia kehilangan kesabaran dan berkata, terlalu berisik. Su Anying langsung meledak. Kau pikir aku berisik? Apa kau pura-pura bodoh? Apa kau tidak ingin memutuskan pertunangan? Aku beritahu ya, kakak Onyu hanya mencintaiku. Dia juga tertarik pada bakat medisku. Sunan Ching langsung menutup telepon, lalu melempar ponselnya ke samping. Dia ingin kembali tidur. Solo kirimkan semua informasi tentang Munye Pharmaceuticals kepadaku. Suara di ujung sana terdengar sedikit lemah. Dengar, Andy, kau tidak bisa setidak masuk akal ini. Aku berutang nyawa padamu, tapi itu tidak menjadikan aku asisten pribadimu. Aku adalah peretas terbaik di dunia. Kau tahu, aku punya reputasi yang harus dijaga. Kau memintaku melakukan hal-hal sepele seperti ini. Sebutkan saja hargamu, agar kita impas. Oke. Bibir Sunan Ching sedikit melengkung ke atas. Berapa nilai nyawamu? Ada keheningan sesaat di ujung sana, diikuti oleh suara pasrah. Baiklah, kau menang. Beri aku 5 menit. Ketika Taipan bisnis Huang Junyao bertemu denganku, sang legenda medis. Gambar seseorang yang menggertakkan giginya karena marah. Aku ingin melihat seperti apa wanita ini. Kemarin dia mencemooh, bilang aku bukan tipenya. Dan hari ini dia mencariku di seluruh internet. Gadis tetangga yang tenang dan lembut ternyata adalah monster cantik yang otaknya tidak terlalu cerdas. Su teriak apa, menggenggam ponselnya, jari-jarinya melayang di layar. Wajah kecilnya penuh ketidaksabaran. Tusuk bunuh-bunuh, sangat bodoh. Sunan Ching mengganti pakaiannya dan keluar dari kamar. Memanggil, Xiaowu, nyonya, Li Su Xiaowu. Su Xiaowu mendonggake, tiba-tiba matanya berbinar seperti matahari kecil saat melihatnya. Dia melemparkan ponselnya ke sofa dan berlari memeluk kaki Sunan Ching. Mendongak dan memberinya beberapa ciuman. Li tersenyum dan berkata, Nona, bangun sedikit lebih awal hari ini. Sunan Ching menjelaskan bahwa dia ada urusan hari ini. Dia dengan lembut menginstruksikan Su Xiaohua, jangan bermain game sepanjang hari. Hati-hati, jangan sampai merusak matamu. Baik, Ibu. Jangan khawatir, aku akan menjaga Nyonya Li dengan baik. Su Xiaohua berlari kembali ke sofa tanpa menoleh, jelas tidak mendengarkan sepatah kata pun. Saat itu ponselnya bergetar beberapa kali. Itu Solo yang mengirim pesan. Aku sudah mengirimkan informasi farmasimu ke emailmu. Juga kabar baik Anda.
kau tamat. CEO Hua dari keluarga pertama menghubungiku menawarkan jutaan hanya untuk menanyakan apakah kau laki-laki atau perempuan. Kenapa kau tidak menyerah saja? Dia benar-benar pria yang gagah. Mau cepat-cepat lihat fotonya. Nanshin membalas dengan emoji berkeringat, diikuti 2 kata, tidak perlu. Tapi sedetik kemudian sebuah foto tiba-tiba muncul di layar membuat pupil matanya mengerut. Pria di foto itu memiliki fitur wajah tegas rahang yang dingin dan kokoh, serta aura menyendiri yang membuat orang lain menjaga jarak. Namun tahi lalat air mata di sudut matanya, entah bagaimana memadukan pesona dan kesan dingin menambahkan sentuhan kerapuhan. Bukankah ini si brengsek sombong yang menyatakan, kau bukan tipiku? Alis Sunaching sedikit berkerut, disertai dengusan. Dia mengetik di layar, bantu aku mengiriminya pesan. Di suite presiden sebelah Huang Junyao, dengan sosoknya yang tinggi dan mengesankan bersandar di sofa. Asisten khususnya Zoe Lang dengan lembut melaporkan, Tuan Huang Solo menyampaikan pesan dari Dokter Antai. Junior mendongak dengan dingin. Jolang terbatuk membetulkan kacamatanya dan membacakan pesan itu dengan lantang. Dokter Anti bertanya pada Tuan Hu, mengapa Anda begitu putus asa mencari saya? Apakah otak Anda perlu dioperasi? Oh, dengan kata-kata itu, suhu di ruangan itu anjlok hingga membeku. Jolang menciutkan lehernya ketakutan. Setelah beberapa lama Huang Junyao menggertakkan giginya, foto aku ingin melihat seperti apa rupa wanita yang menyebalkan ini. Sementara itu, Su Nanqing hendak pergi ketika dia berbalik untuk mengingatkan Su Xiaogua, ada orang yang sulit di sebelah. Jangan keluar, kecuali jika terpaksa. Mata Su Xiaohui melebar karena tertarik. Mama, apakah dia monster? Mengingat sikap arogan Hua Junyao Su Nanqing yang biasanya pendiam perlahan mengangguk. Monster ini secantik wanita dan memiliki tahi lalat di dekat matanya, tapi otaknya sepertinya tidak berfungsi dengan baik. Su Xiao melambaikan tangannya. Kalau begitu, aku pasti tidak akan keluar. Aku tidak bermain dengan orang bodoh. Su Nanxin merasa geli saat dia menutup pintu. Dia berpikir dalam hati, Huang Junyao masih menyelidiki identitas Antai. Karena dia tinggal begitu dekat, sebaiknya menghindarinya. Saat itu dia mendengar suara pintu terbuka di belakangnya. Dia berbalik, tubuhnya langsung menegang. Huang Junyao berdiri di sana, asisten dan pengawalnya di belakangnya, seolah-olah mereka hendak keluar. Sudah berapa lama dia berdiri di sana? Apakah dia mendengar semuanya? Dia terbatuk canggung dan menjelaskan dengan nada santai. Tuan Hua, saya hanya bercanda dengan anak saya. Saya sama sekali tidak bermaksud menyiratkan apapun tentang Anda. Jolange mengernyitkan bibirnya. Astra, bisakah wanita ini lebih asal-asalan lagi? Monster siapa yang punya tahi lalat di dekat mata? Monster itu pasti mudah tertipu. Astra, saat itu juga pintu lift terbuka. Suen Anqing segera menghindar dari Hua Junyao. Wajah Hua Junyao tanpa ekspresi sulit menebak pikirannya. Dia hanya menatapnya dalam-dalam, lalu masuk ke dalam lift. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tatapan santai yang diberikannya membuat Suen Nanqing merinding. Dia benar-benar merepotkan. Aku harus segera pergi. Di dalam lift, Hua Jun yang memperhatikan kulit wanita itu yang sangat putih. Dia terlihat manis, tapi ada kecerdasan tajam dalam cara dia menghina tanpa menggunakan kata-kata kotor. Dia terlihat familiar dari hotel pertama. Guo Anshun duduk di sofa menatap lift. Manajemen hotel keluarga itu sangat ketat. Meja depan menolak menjual informasi pelanggan. Dia hanya bisa datang pagi-pagi dan menunggu. Kesabarannya akhirnya membuahkan hasil. Pintu lift terbuka dan Su Nanxin berjalan keluar dengan cepat, jelas ingin segera menjauh dari Hu Junyao. Melihat sosok anggun mendekat Guo Anshun dengan cepat dan santai menghalangi jalannya. Wanita cantik kebetulan sekali. Tidak kusangka kita bertemu lagi di sini. Su Nanxin tampak jengkel.
Bahkan setelah pertunangan dibatalkan, kenapa dia terus muncul di depanku? Tidak menyadari kejengkelannya senyum Guo Anqiu menjadi semakin bersemangat. Kebetulan yang luar biasa, kamu harus memberitahuku namamu. Sementara pria yang lancang itu, dia mati-matian mencoba mendekati mantan tunangannya. Dia tidak menyadari bahwa orang yang dia kejar sedang duduk tepat di seberangnya menyamar. Guo Anshun menghentikan Sunan Xin dan menanyakan namanya. Sunan Xin tadinya berniat mengabaikannya, tapi kemudian dia teringat. Dia hadir di ruang bersalin saat dia melahirkan. Mungkin dia bisa mendapatkan informasi tentang bayinya yang lain darinya. Jadi dia memberitahunya namanya An E, mengisyaratkan nama belakang ibunya. Mata Guo Anshun berbinar. Nona, An, apakah kamu senggang? Sudah takdir kita bertemu. Bagaimana kalau kita pergi ke kafe sebelah? Sunan Ching mengangguk tanpa komitmen. Silakan Ciu. Dia memimpin jalan, lalu tiba-tiba bertanya, di mana adikmu? Sunan Ching bertanya dengan bingung, adik yang mana? Gadis kecil yang bersamamu kemarin. Nona Xin, Anda terlihat sekitar 20 tahun. Anda tidak mungkin punya anak perempuan sebesar itu kan? Sunan Xin memberikan penjelasan yang sama seperti yang dia gunakan di lantai atas. Sementara itu, tatapan Ju dan Yao dari kejauhan telah berubah dingin. Juliang terus mengipasi api. Tuan Wah, wanita ini sudah keterlaluan. Mendekati tuan muda untuk mencari muka padamu itu satu hal, tapi dia terlalu licik. Dan ketika dia berbohong kepada orang lain, dia menyebut putrinya sendiri sebagai adiknya. Dia bahkan tidak berusaha sekeras ini untuk menipumu. Pengawal yang berdiri di dekatnya benar-benar bingung. Apakah ini bahkan bisa dibandingkan? Wah, wajah Juneyao menjadi gelap, dan seluruh suasana tampak mendingin beberapa derajat. Dia mengabaikan penyelidik dan berbalik untuk masuk ke dalam kafe. Sunan Xin dengan mudah mengarahkan percakapan ke pertunangan Guo Anqian yang sangat dipublikasikan. Untuk memuji dirinya sendiri di depan mantan tunangannya. Kamu malah menyerang secara pribadi. Dengar, bukan berarti aku brengsek. Kau tidak tahu betapa jeleknya si gendut itu. Matanya sampai menyipit karena lemaknya. Tanah bergetar saat dia berjalan. Dan dia beralasan bilang dia gemuk karena suntikan hormon. Seolah dia akan lebih cantik kalau kurus. Lagi pula, dia tidak waras. Putus sekolah di kelas 3. Terus-terusan mengurung diri di kamarnya sepanjang hari. Bahkan tidak menangis atau melawan saat dipukuli. Apalagi membalas, sungguh tidak adil aku diharapkan menikahi gadis gemuk yang tidak berpendidikan buta huruf dan bodohnya sederhana seperti itu. Sunan Xin menyandarkan pipinya di satu tangan, hampir tertidur. Dia tahu sejak kecil bahwa menangis dan membuat keributan tidak ada gunanya di keluarga yang sangat bias seperti itu. Alasan dia tidak melawan saat dipukuli adalah karena dia selalu mengingat kata-kata terakhir ibunya untuk menjadi benar-benar biasa saja. Tidak menunjukkan kecerdasan atau bakat apapun sebelum dewasa. Hanya dengan begitu, kata ibunya, dia bisa bertahan hidup. Aku benar-benar membenci perilaku keluarga Su. Jika bukan karena perusahaan itu, aku tidak akan tahan dengan Su Anying. Sekarang Su Nanqing tidak tertarik dengan semua ini dan memotong omong kosongnya. Aku dengar tunanganmu melahirkan seorang anak 5 tahun lalu. Seorang anak yang ditelantarkan. Aku agak penasaran di mana anak itu ditinggalkan. Siapa yang menginginkanmu dan buru-buru menarik perkataannya, Nona Su. Itu murni rumor. Anak itu dibawa ke luar negeri oleh si gendut itu. Cerita yang disebarkan keluarga Su adalah bahwa Sunan Xin hanya melahirkan satu anak perempuan. Bagaimanapun menelantarkan bayi yang baru lahir adalah sesuatu yang akan menuai kritik jika sampai terungkap. Sunan Xin tiba-tiba berdiri seolah ingin pergi. Dia memerankan peran nona muda manja yang tidak senang privasinya diganggu dengan sempurna. Aku hanya penasaran, jika engkau tidak mau membicarakannya, lupakan saja. Lanjutkan. Dia segera panik. Dia mengulurkan tangan berusaha menenangkannya. Nona Su, bukan itu maksudku. Jangan marah. Su Nanqing dengan halus menghindari sentuhannya. Jadi kau akan memberitahuku atau tidak?
Su Honggrui yang menangani masalah itu waktu itu. Aku sungguh tidak tahu. Melihat dia tidak berbohong, secercah harapan terakhir di hati Sun Nonqing lenyap. Dia merasa telah menyia-nyiakan waktu tidur yang berharga, jadi dia berbalik dan pergi. Melihat ini, Go Anqiu bergegas mengejarnya. Nona Su, saya mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda sibuk? Bolehkah saya meminta informasi kontak Anda? Su Nanxin berkata, tidak nyaman, lalu langsung pergi. Di dalam suite presiden, siapa sangka Su Xiaohua yang biasanya penurut bisa jadi iblis kecil yang mengamuk saat bermain game. Teman-teman setimnya dimarahi sampai diam. Namun begitu ibunya pulang, dia langsung berubah menjadi anak manis yang manja. Tuan Putri sudah tiba, minggir semuanya. Bodoh kecilku, lindungi aku dari serangan menara. Sebuah suara lembut sedikit lesu menjawab. Darahku sekarat, aduh. Kenapa kamu lari, lindungi aku, dan aku bisa mendapatkan kill? 1 kill aku akan mati. Kenapa kamu pengecut sekali di game ini? Apa yang kamu takutkan? Su Nanxing mendengar suara ceria putrinya, bahkan sebelum dia masuk ruang tamu. Tuan Putri ingin bermain ponsel sekarang. Mendengar suara itu, gadis kecil itu mendongak. Mama akhirnya pulang, aku bosan sekali. Aku sangat merindukanmu, Mama. Nanxin menghela napas dalam hati. Xiao bermain game sepanjang hari karena dia sibuk bekerja atau tidur, jadi tidak punya waktu untuk bersamanya. Dia perlu memperbaikinya. Aku akan mengajakmu makan malam nanti. Nyonya Li maju dan bertanya, Nona kecil, kamu ingin memakai apa malam ini? Su Xiao berpikir serius sejenak. Setelan kecil yang tampan itu, Su Nanxin mengerutkan kening, memakai pakaian anak laki-laki lagi. Di kamar sebelah, Huai Shaoxir menatap ponselnya saat mendengar percakapan di sebelah. Dia yakin itu dia. Dia kembali segera setelah kedua orang dewasa itu pergi. Dia segera menghubungi saluran internal ke kamar sebelah. Halo, aku menginap di sebelah. Bolehkah aku datang berkunjung? Gadis kecil itu terkejut. Oh, kamu. Si bodoh kecil di sebelah. Sebagai jenius keuangan termuda ini, adalah pertama kalinya Huo Shaoxir dicap bodoh. Tapi sebelum dia bisa membalas suara ceria itu, melanjutkan, bisakah kamu bermain game denganku? Huo Shaoxir terdiam sejenak, lalu dia dengan lembut mengucapkan 2 kata, aku bisa.